Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahaya herbisida untuk tanaman bawang merah. Saya akan sebut saja, jadi dari komentar dari viewer bocah belajar tani itu setelah saya upload video yang part 1 dan part 2 tentang cara menebalkan daun, itu ada salah satu viewer dari Purwodadi atau Purworejo, itu Pak Eko namanya. Itu tanamannya terkendala, jadi ada masalah. Menurut beliau tanamannya acak-acakan pokoknya dulur. Jadi padahal di sana itu lahannya sangat ideal untuk tanam bawang merah, tapi bermasalah menurut beliau akibat penyepraian herbisida. Saya sebut saja, yang tidak terima nanti silahkan pembuktian di lahan saya siapkan lahannya. Jadi Ali Plus bocah belajar tani mengharamkan untuk petani bawang merah menggunakan herbisida Ali Plus. Saya korbankan pokoknya dulur ini, channel saya ini, karena saya membuli Ali Plus untuk tanaman bawang merah demi dulur semua. Kalau memang ini mau di-banned sama itu, biarin. Yang jelas ini pembuktian, karena bukan sekali dua kali banyak petani yang gagal akibat Ali Plus untuk tanaman bawang merah. Itu dulur, perlu dicermati penjelasannya. Ini saya tidak penjelasan secara teknis dan penelitian. Ini pembuktian, hasil pembuktian di lapangan. Petani saya di sekeliling ini dulur, ini ada 4 petani, 4 lahan itu hampir tanam. Kalau 4 petani itu hampir 1 ton, tidak bawa pulang bawang merah sedikit pun. Termasuk pernah dikonten sama Mas Gusman Bojonegoro, juga pernah di lahannya yang di sebelah timur lahan saya, yang lahannya gembus, itu juga akibat herbisida, terutama Ali Plus. Yang kedua DMA. Tuh, demi dulur semua saya korbankan. Tidak apa-apa, wis. Bagi yang setuju tulis di kolom komentar, yang nggak setuju silahkan datang ke lahan. Saya siapkan lahan, spray dengan DMA berapapun dosisnya sesuai anjuran yang diinginkan, dan tanam bawang merah. Saya siapkan benih, saya siapkan lahan. Ini pembuktian. Sekali-sekali saya agak keras karena ini demi petani. Banyak petani itu yang dapat rekomendasi bahwasannya katanya tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagi yang ahli, yang tahu unsur-unsurnya dan bisa menetralisir. Tapi bagi para pemula, khususnya pemula petani bawang merah, haram hukumnya untuk menggunakan Ali Plus atau DMA. Ini bukti nyata dulu. Tanaman saya ini, semangka ini bukan bawang merah. Semangka itu juga sangat sensitif dengan herbisida. Saya lakukan herbisida itu sudah 2 bulan. Setelah 2 bulan itu tidak ada hujan. Setelah saya aplikasi herbisida, padahal itu merek Gramaxon dengan Ziram, itu kalau untuk bawang merah besok ditanam, saat ini dispray pun tidak ada masalah, masih tumbuh dan bagus. Tapi untuk tanaman semangka, setelah 2 bulan aplikasi, kemudian tidak ada hujan, tanaman tumbuh. Setelah 15 HST ada hujan, daun yang menyentuh ke tanah itu seluruhnya terbakar.
Dan alhamdulillah ini sudah pulih. Tiba di treatment juga untuk mengembalikan pucuknya itu supaya bisa tumbuh lagi dan berkembang. Itu Gramason dan Ziram sama-sama kontak. Pra dan Purna tumbuh. Sedangkan untuk Eliblus, karena itu herbisida pratumbuh dan Purna juga tentunya, untuk bawang merah sangat beresiko. Saya tidak menyarankan, bahkan merekomendasikan, bahkan melarang dulu untuk petani pemula, petani bawang merah khususnya untuk menggunakan herbisida tersebut. Ini tantangan bagi yang tidak terima dengan statement saya. Silakan diviralkan, uji coba di lahan saya. Dosisnya terserah yang tidak setuju. Spray di lahan saya dan silakan ditanam. Saya siapkan benih dan lahannya. Rata-rata gagal. Dan buat dulu semua, ini juga saya membuat statement, tapi juga akan memberikan sedikit pencerahan atau sedikit solusi bagi yang sudah terlanjur menggunakan herbisida itu dan akan ditanami bawang merah. Kalau yang sudah ditanami, tinggikan penggunaan dekomposer. Terserah dekomposernya, yang penting dekomposer pembena tanah. Kalau sudah ada tanamannya, kemudian berikan nutrisi lewat daun. Oke dulur, itu satu poinnya bagi yang sudah tanam. Dan yang belum tanam, kalau lahan itu bisa direndam, silakan direndam. Rendam keseluruhan lahan, kemudian masukkan kompos jumlah yang agak banyak, dan dekomposer juga yang banyak. Yang banyak itu artinya katakanlah dosisnya itu 100 mili, tambahkan jadi 150 atau 2 kali lipatnya. Itu untuk dekomposer, agar supaya tanah tersebut terdegradasi untuk zat-zat yang membahayakan untuk tanaman yang akan kita tanam. Itu dulu ya. Seperti itu caranya. Dan jika sudah terlanjur tanam dan gagal, dulu semua hentikan untuk tanam bawang merah lagi. Lahan tersebut harus kita netralisir dulu, agar besok kalau tanam bawang merah lagi itu bisa tumbuh dengan baik. Boleh dulur semua olah lahan standar olahan bawang merah, kemudian kita tanami kacang-kacangan terlebih dahulu, sembari kita masukkan kompos. Dan kompos itu supaya ada pengomposan terlebih dahulu, atau ada proses pemasakan daripada kompos tersebut. Boleh dari kohe, boleh dari tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, boleh bebas, namanya kompos yang jelas bahan organik. Itu dulu ya. Ini pembuktian, walaupun kelihatan di kamera dulur, tanaman semangka saya ini semuanya sudah hijau penuh. Bedengan pada saat itu, bedengan ini hanya berjarak kosong-kosong, tidak ada rumputnya, dan sekarang sudah kelihatan hijau keseluruhan. Tapi untuk kali ini tanaman saya ini kemarin sempat ada masalah, yaitu habis terguyur hujan itu ada masalah daun ke-9 sampai ke-12 itu habis terbakar seperti habis spray herbisida. Dan setelah saya lakukan pengamatan, bukan penelitian tuh, pengamatan pada pucuk daun dan daun yang
di atas mulsa atau yang menumpang di atas, atau yang dia itu bertumbuh di atas tanaman semangka atau daun yang lain, itu aman. Jadi yang tidak terkena tanah itu bersih, aman, dan sampai sehari ini subur tanpa keriting. Kemudian daun-daun yang terkena tanah itu semuanya, hampir semuanya kebakar. Itu saya rasa setelah pengamatan efek dari herbisida. Padahal aplikasi saya sudah 2 bulan. Saat pertama kali olah lahan itu saya spray herbisida. Sampai saya tanam itu sudah 2 bulan. Sampai tanaman saya usia 15 HST itu berarti sudah 2 bulan semenjak saya aplikasi. Masih terimbas. Nah, untuk yang merek dagang tadi saya sebutkan, itu kalau khususnya bawang merah bermasalah. Kalaupun ada yang tanamannya tidak bermasalah, mungkin itu satu lagi beruntung, kedua kandungan mikroorganisme di lahan tersebut mampu mendegradasi daripada efek herbisida tersebut. Saya sebut lagi, Ali Plus dan DMA. Ini petani dari Purwojoni, namanya Pak Eko ini, hanya memberikan 10 mili per tangki 16 liter. Dia punya efek seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan juga cuplikan foto yang dikirimkan beliau ke WA saya. Dan itu pun saya bukan kok cuman ngomong asal dulu. Di tempat saya ini sudah sering para petani itu banyak gagal akibat lahan itu ditanami padi sebelahnya, dan sebelahnya itu tanam bawang merah. Seperti lahan saya saat ini. Hanya saja tidak pernah saya konten karena ini ada permintaan dari viewer, maka saya jelaskan. Lahan saya yang di lahan utama, saya rolling itu bukan karena nggak ada benih atau benih mahal, bukan. Tapi karena sebelah lahan saya itu habis nyepre Ali Plus. Airnya itu turun ke lahan saya, dan waktu itu dibuat meratakan bedengan, disiram untuk meratakan bedengan. Setelah saya uji coba tanam hampir 5 kilo, saya uji coba, belum saya masukkan ke konten, habis. Jadi pertumbuhannya kacau pokoknya. Kemudian akhirnya saya ganti tanaman semangka. Itu kenapa tanaman saya mulsa, dan sempat tanaman semangka saya yang di lahan utama tidak saya siram sampai akhirnya terjadi puret atau macet pertumbuhan, itu karena saya masih menghendaki supaya kandungan daripada herbisida tersebut itu hilang terlebih dahulu. Itu saya spray dekomposer itu mulai M21, EM4, Trichoderma, bahkan saya masukkan kompos. Itu biayanya hampir 2 kali lipat saya untuk olah lahan bawang merah. Itu dulur. Jadi betul semua pernyataan ini betul-betul saya pertanggungjawabkan. Kalau ada yang tidak terima, silakan uji coba di lahan saya siapkan lahan ini ukuran kira-kira pembenihan 1 kuintal masuk, nanti akan saya shoot juga. Terserah dia mau spray berapa mili dosisnya, yang jelas obat tersebut saya yang beli. Saya siapkan obatnya, lahannya biar mereka yang tanam, yang tidak terima. Untuk benih, kalau memang tidak mau benih dari silakan bawa benih sendiri. Tuh statement saya pertanggungjawabkan. Saya bukan peneliti, tapi saya pemraktek di lapangan. Baik dulur, buat dulur semua tetap semoga tanaman dulur semua
terjaga kesuburannya, terawat dari hama dan penyakit, jangan sampai terhinggap, dan semoga sukses panen dengan harga yang sesuai keinginan. Yang jelas manusia itu sifatnya kurang, jadi kalaupun kita dikasih gunung, kita akan minta sama langit-langitnya dan lautnya. Jadi kita itu bersyukur itu akan lebih baik. Terima kasih. Bila mana ada kata yang salah dan menyinggung dulur semua, bocah belajar tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap saya akan pertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Cukup dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.